Selamat sore Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali dalam satu program yang khusus di mana kita membahas tentang seputar kehidupan kita dan juga ada tips untuk kita bisa enjoy life dan juga ada hikmat untuk kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan karena sesungguhnya hidup itu indah. Inilah program kita, Life is Beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Beautiful. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kami berharap, kami di Batu berharap Bapak Ibu Saudara tetap sehat. Ya, demikian juga kami di sini, kami selalu rindu untuk bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara melalui program-program kami From Batu to the World, secara khusus juga untuk yang hari ini adalah Life is Beautiful. Dan tema sore hari ini, tema yang khusus, saya akan bercakap-cakap dengan anak-anak muda. Bagaimana mereka mengisi kemerdekaan dan juga bagaimana mereka berkarya di era ini. Era milenial, mereka anak-anak milenial, bagaimana mereka mempergunakan waktu mereka dan mereka pun juga bisa menginspirasi generasi mereka. Inilah tema kita, aku dan generasiku. Saya akan segera kembali untuk menemui narasumber kita sore hari ini setelah informasi berikut ini. Aku dan generasiku, aku ini siapa? Ya mereka semua ya, anak-anak muda, anak milenial, generasi masa kini. Saya akan temui narasumber kita sore hari ini. Halo, Gilbert. Halo, Ibu. Apa kabar? Baik. Senang ya? Senang. Bisa bersama saya ngobrol Iya. sore hari ini. Desi, Halo Ibu. apa sibuknya hari ini? Sibuknya live ini Bu. Oh, cantik ya. Aduh, ya, ya, agak secara- casingnya agak beda Iya. sore ini. Jano, apa kabar? Puji Tuhan baik. Ya, oke. Ya, ini anak-anak milenial ya yang siap untuk mengisi mau berkarya dan juga menginspirasi generasinya. Nah, kalau kita bicara aku dan generasiku, ya. Bagaimana kalian menempatkan diri kalian di era ini di antara generasi kalian dan apa yang kalian mau buat? Ya, tentunya kalian harus tahu mauku apa. Targetku apa gitu kan, seperti itu. Mari Gilbert. Ya kalau bicara tentang berkarya, ya pasti kita anak muda pastinya harus berkarya gitu. Apalagi zamannya sudah canggih dan teknologi kan udah nggak bisa dibendung lagi. Gitu. Jadi kita memang mengikuti ya teknologi hari ini gitu. Jadi ya kita berkaryanya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Kalau aku pribadi sih musisi, jadi pemain musik seneng. Terus juga seneng juga foto, video. Jadi ya aku akan berkarya di bidang itu. Jadi kira-kira kalau orang misalnya lihat Gilbert itu langsung ngelihat gini, waduh drummer nih gitu. Jadi Ya, apa? Bawa stick kemana-mana gitu? Bawa kamera kemana-mana gitu? Bawa Gimana? pedal kemana-mana. Nggak snir ya? Desi gimana Desi? Bagaimana Desi melihat diri, lingkungan dibesarkan, terus mau membranding dirimu itu bagaimana di era ini? Kalau mau branding pasti kalau misalnya orang-orang terdekat pasti udah tahu apa sih Desi ini. Kalau lihat Desi ini kayaknya kemana-mana ngeliatnya elektronik kayaknya ya, kabel-kabelan. Oke. Jadi pasti berhubungan dengan IT kayak gitu. Jadi kalau mau berkarya, kalau aku sendiri ya Bu, maksudnya kalau aku disuruh berkarya jangan paksa yang aku nggak bisa. Maksudnya kalau aku nggak bisa nyanyi jangan paksa aku untuk nyanyi. Jadi melalui misalnya aku juga hobi foto misalnya, dari foto itu aku bisa mengekspresikan apa sih yang harus aku ekspresikan. Misalnya foto-foto ya foto-foto alam misalnya apa itu ya aku ekspresikan di situ dengan caption-caption ya tentang lingkungan kayak gitu Bu. Oh,
membranding Desi dengan itu ya, maksudnya dengan IT, kemudian juga dengan karya dari foto-foto semua. Gimana Giano? Kalau aku karena dari kecil dipercayakan Tuhan talenta untuk bermusik, jadi orang kenal aku sebagai pemain musik, musisi juga bisa dibilang begitu. Hobi bermain musik aja. Hobi bermain musik. Ya. Hidupnya mau bermusik atau ada target lain? Hobi bermusik tapi untuk target lain seiring berjalannya waktu. Oh, oke. Ya, kan tadi Desi juga bilang ya, aku jangan dipaksa untuk melakukan sesuatu yang aku tidak suka. Anak IT suruh nyanyi ya, suruh main musik dari kemana-kemana gitu. Ya, terus kalau kita lihat gini ya kita kan nggak lepas dari orang tua, kita kan juga punya impian-impian toh, ya kan. Jadi maunya itu ada harapan-harapan. Jadi Gilbert, papa mama maunya kamu gini, terus Desi juga papa mama gini, Giano juga seperti itu. Bagaimana kalian deal dengan itu? Apalagi misalnya berseberangan tuh dengan generasi zaman old. Kalian ini kan generasi zaman now. Ya kan kadang-kadang itu kalian nggak bisa mencerna gitu yang generasi zaman old lakukan dengan yang generasi kalian gitu. Gimana? Giano dulu deh. Kalau aku sendiri sih karena puji Tuhannya orang tua mendukung untuk semua kegiatan yang aku lakuin dan juga talenta-talenta yang aku punya tuh orang tua ikut ambil alih dalam pengembangan Ambil semuanya. bagian. Ya, ambil bagian dalam pengembangan talenta-talenta yang ada. Tapi juga kalau misalnya posisinya kayak teman-teman mungkin di luar sana yang orang tua tidak mendukung atau berbeda pendapat, juga berbeda susah untuk dikomunikasikan dengan orang tua, itu berbeda lagi ceritanya ya. Pasti kayak harus berdebat mungkin, harus juga Kucing-kucing. ya sembunyi-sembunyi untuk ngelakuin hobi atau passionnya di bagian itu, padahal orang tua ngarahinnya di tempat yang lain. Jadi kalau Giano disupport penuh Ya, sama kalau aku papa disupport, mama, puji Tuhan. termasuk berarti dibelikan peralatan Ya. seperti itu ya. Jadi wow. Jadi disupport gitu. Desi gimana? Menjembatani generasi zaman old. Papa mama punya harapan sendiri kan untuk Desi. Gimana Desi? Kalau dari keluarga aku sendiri ya Bu, kalau di SMA kemarin sempat kayak dikekang, kayak harus akademik yang dituntut karena keluarga memang akademik, dari kakak-kakak juga harus akademik. Jadi kayak kalau misalnya aku di non akademik pasti selalu dibandingkan, selalu dituntut harus akademik, pokoknya yang nomor satu tuh nggak boleh, kamu ikut lomba apapun itu nggak boleh. Padahal itu kan penghargaan itu juga penting maksudnya itu piagam-piagam. Tapi lama kelamaan sampai ke sini kayak waktu aku udah masuk sini kayak dikasih kebebasan, setiap aku kasih nilai oke, bagus. Padahal ya udah terbaik sih itu nilai yang terbaik, oke, bagus, maksudnya nggak dituntut harus A langsung kayak gitu. Dengan hobiku juga mereka lihat aku sering pakai kamera, sering pakai pokoknya multimedia, mereka dukung apa adik maunya apa itu, ya udah kami dukung maksudnya langsung. Anak keberapa ngomong-ngomong kok ngomongnya adik? Anak bungsu. Ya anak perempuan sendiri atau? Dua. Oh, oke. Jadi ada 2 perempuan sama Satu laki-laki. 1 laki-laki. Jadi kalau sekarang sih didukung. Oke, jadi kamera, komputer didukung sama orang Didukung. tua. Gimana Gilbert? Dulu mau jadi apa? Ya kalau dari kecil memang udah ada lah bibit-bibit bermusik karena papa juga seorang pemain drum gitu. Jadi memang di gereja papa pelayanan memang pemain drum, dan pas perdana tuh mulai kelas 5 SD mulai pelayanan. Terus papa tuh kayak seneng gitu. Akhirnya ada penerus gitu. Terus akhirnya dari situ ya mulai gitu disupport. Tapi memang basically papa tuh sama mama nekaninnya walaupun kamu pelayanan kamu nggak boleh lalaikan tanggung jawab yang lain gitu. Contohnya kayak sekolah akademik gitu. Ya aku cukup dituntut juga gitu. Akademiknya harus baik gitu. Papa menitipkan harapan untuk Gilbert mau jadi apa? Papa pengennya sih ya sesuai dengan bidangmu ya kamu berhasil di situ gitu. Lebih ke Kalau situ mau sih. musik Ya berhasil di didukung. musik begitu? Ya. Nggak ada dituntut untuk mau sekolah khusus kayak apa gitu, teknika atau Sebenarnya itu pernah. Oke. Pernah. Terus ya
itu pernah juga sih. Jadi masuk di satu universitas itu karena kemauannya papa. Papa juga udahlah, nanti kamu selesai wisuda kamu bakal ikut teman papa dan lain-lain, semuanya udah dirancang gitu. Ya oke, tiba-tiba masuk dan akhirnya nggak sesuai rencana, akhirnya di semester 4 akhirnya harus mengundurkan diri. Ya, nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, kita masih akan ngobrol dengan anak-anak muda ini, aku dan generasiku. Apa sih yang mau mereka lakukan untuk generasi mereka, untuk melayani generasi mereka dan juga menginspirasi generasi mereka. Saya akan segera kembali setelah informasi yang berikut ini. Masih di Life is Beautiful dengan tema aku dan generasiku. Ya, kalau kita bicara generasi zaman now, milenial, kemudian terjadi kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Nah, jadi kalian ini ada di dalamnya gitu ya. Sangat-sangat berbeda dengan saya ya. Target, cita-cita semua beda. Contohnya zaman dulu kita memang yang saya dipacu sekali di di akademik seperti itu. Tapi kalau kalian diberikan kebebasan untuk sesuai dengan passion seperti itu. Nah, tapi kalau menurut kalian ya, apa yang kalian rasakan? Ada nggak tantangan kalian hidup di zaman ini? Padahal ini kan zaman kalian gitu, waktu kalian. Apa kalian menghadapi waktu-waktu ini? Gianu gimana? Bicara tentang tantangan untuk anak muda, banyak pastinya, tapi salah satunya yang mau aku bilang kalau anak muda itu tantangannya itu diri sendiri. Karena dia berpacu dengan dirinya sendiri, aku harus bisa ngelakuin ini, aku harus bisa ngelakuin itu, tanpa dia berpikir kalau dirinya tuh nggak selalu harus bisa semuanya. Tapi yang passionnya itu yang ditekuninya. Maksudnya kalau aku kan hobinya musik gitu. Tapi aku lihat kayak Desi sukanya multimedia dan barang-barang elektronik lainnya lah yang dia bilang tadi. Jadi aku harus sama kayak dia, aku harus jago juga kayak dia, ngatur buat video, ngedit foto. Padahal nggak selalu harus begitu. Belajar boleh, tapi yang mau aku tekankan di sini fokus sama tujuan dan goalnya apa buat hidup masing-masing. Kalau Desi mungkin passionnya di situ, ya oke, silakan jalani. Kalau aku passionnya di musik, ya aku tekuni apa yang aku punya. Jadi fokus di satu target, titik ya, di target. Gimana Desi? Tantangannya tadi? Iya. Kalau Giano diri sendiri, kalau aku orang terdekat sama keluarga pastinya. Karena kadang apa yang kita lakukan tuh kayak diremehkan gitu. Ah, cuma foto doang. Ya, coba kalian yang foto gitu loh. Itu kadang kan mau dapetin hasilnya tuh kan harus tahu angle-nya, harus posisi kita tuh kayak mana. Kadang kalau mood kita jelek juga, pasti hasilnya juga jelek. Dan orang itu kayak mudah banget sih bilang, ah cuma foto doang, aku juga bisa kayak gitu. Padahal kan harus ngedit fotonya tuh kayak mana biar dapet sih. Apa sih dari foto ini kadang tuh kalau aku sendiri Bu ya, biasanya setiap foto yang aku ambil tuh ada ceritanya masing-masing. Aku pernah buat caption juga gitu, setiap foto yang aku ambil itu ada ceritanya masing-masing. Padahal itu ada setelannya ya, shutternya berapa gitu, nggak secekrek gitu Cekrek aja langsung, ya. iya. Gimana Gilbert? Tantangannya apa? Ya benar sih,
Kalau mungkin aku kan bidangnya musisi, jadi kadang-kadang kalau latihan tuh sampai agak larut gitu, agak larut. Terus papa mama tanya, kok latihan lama sekali gitu. Padahal kan itu kita lagi berusaha untuk give the best, terus kayak kita tuh ngulik sana, ngulik sini, terus juga butuh mikir, terus sepakat sama tim gitu, supaya kita bisa keluarnya bagus gitu. Tapi kan papa mama kadang tanya, kenapa sampai malam-malam pulangnya gitu. Gitu sih. Jadi passion, tapi ada tantangannya di keluarga. Kalau ini tantangan ke diri sendiri. Giano, seberapa keras kamu menekan atau kamu menuntut dirimu untuk melakukan itu? Kalau saya sendiri pribadi, untuk mencapai target yang saya inginkan, khususnya di bidang saya, di passion saya, bermusik, saya terus latih diri saya, terus juga kalau misalnya ada target-target sih, kayak misalnya hari ini atau dalam bulan ini nih misalnya, saya harus bisa teknik bermain musik ini. Kebetulan saya punya talenta bermain saksofon. Jadi saya baru belajar 2,5 tahun mungkin, dan saya dipercayakan melayani Tuhan. Jadi saya selalu belajar dengan orang-orang di sekitar saya yang ada dalam bermusik. Saya selalu melihat kalau misalnya mereka lebih senior dari saya selalu mengambil lah istilahnya, mengambil sesuatu yang berharga dari mereka. Apa yang perlu saya lihat, saya pelajari sendiri lagi di rumah, di tempat-tempat saya yang pribadi. Saya belajar dari mereka ada banyak. Target, tidak stagnan, ada progres. Oke. Itu ya memaksanya di situ. Berarti ada investasi waktu. Dan mungkin juga harus mengesampingkan beberapa hal ya. Mungkin barangkali kesenangan-kesenangan harus di-cut dulu karena aku punya target ini. Nah, kalau kita bicara tadi tantangan, pasti ada peluang dong di generasi ini ya, generasi milenial, generasi kalian. Apa peluang yang bisa kalian ambil dalam waktu-waktu ini? Gimana, Desi? Kalau peluangnya sih sebenarnya kalau di zaman sekarang itu sangat menguntungkan karena kan semua teknologi, sedangkan siapa sih yang nggak pakai teknologi, yang nggak pakai handphone, dan pasti kita juga bisa jadi dari kadang kan kita bisa berkonten itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan itu untuk kita ya buat konten, jangan cuma pakai HP tapi kita nggak tahu mau ngapain, cuma ngelihat punya orang. Kalau misalnya kita ngeliat punya orang tapi kita ngerasa diri kita bisa, ya udah belajar buat kita kembangkan apa yang orang lain bisa tuh, itu tuh untuk pelajaran untuk kita juga supaya kita juga bisa ngelakuin, dan melalui kita tuh kita bisa kita bisa dilihat orang lain, jadi oh orang ini bisa jadi contoh orang lain, maksudnya kayak gitu. Iya, saya melihatnya itu ya, kadang-kadang sekarang handphone jangan cuma diisi pulsanya dong, dibuat konten, bikin YouTube, siapa tahu dimonetize. Itu peluang juga ya. Karena kan juga misalnya kita kayak preset misalnya untuk foto itu kan Bu ada efek-efeknya itu, bisa kita jual juga kayak gitu sih. Kalau misalnya yang jago bikin gitu. Iya, jadi memang ada peluangnya di situ ya. Jadi nggak cuma sekedar hobi tapi bisa mendatangkan sesuatu ya. Gimana Gilbert peluangnya? Iya, bener sih. Kan sekarang udah ada YouTube gitu. Semuanya bisa dipelajari gitu, termasuk ini, itu, dan lain-lain semua bisa gitu. Jadi memang peluangnya bukan kecil lagi sekarang. Makanya kalau yang nggak mau expand diri, nggak mau mengembangkan diri, sebenarnya tanda tanya besar gitu. Karena semuanya sudah tersedia. Bahasanya kayak semuanya sudah di genggaman kita gitu. Kayak ya kita harus expand gitu, kayak mengembangkan diri dengan segala sesuatu yang sudah tersedia gitu. Iya, sekarang mau latihan saksofon aja udah putar YouTube, udah jadi pinter deh gitu ya. Terus teknik-teknik foto yang terbaru, iya kan? Kemudian juga mau ngedrum yang pakai kaki dua ya drumnya itu. Double pedal. Double pedal ya. Itu juga bisa dimainkan. Nah, sekarang kita masuk yang lebih dalam lagi ya, dalam arti kan kalian dengan generasi kalian pasti kalian punya komunitas. Iya kan? Nah, memang sementara ini komunitasnya adalah sedang dalam komunitas kecil ya, secara khusus ketika kalian menjalani panggilan ini. Tapi apa big picture-nya kalian, gambaran gedenya gitu loh, untuk berkarya di generasi ini itu
Apa yang mau kalian buat? Ya, no? Kalau dari aku pribadi, yang mau aku buat lewat talenta yang dipercayakan Tuhan sama aku, bisa bermusik juga. Ya sekarang lagi dalam pembentukan Proses. Tuhan, ya proses Tuhan di Institut Injil Indonesia. Jadi kedepannya bukan cuma bermusik aja, tapi pastinya juga bisa mengabarkan kabar baik itu sendiri ke banyak generasi. Tapi kalian boleh cerita sedikit nggak sih? Maksudnya dari segala yang ada di sekitar kalian ya kan, tawaran tuh banyak ya. Mau jadi apa aja itu kan bisa. Terus kemudian kalian ibaratnya itu masuk ke pintu kecil, pintu sempit ya kan. Itu untuk masuk dalam panggilan yang sekarang ini ya. Untuk mau menyerahkan diri secara full time untuk menjadi pelayan Tuhan gitu. Itu gimana mengambil keputusan itu? Tarik menariknya seperti apa gitu? Desi? Kalau memang dari kecil kan memang kerinduannya mau jadi hamba Tuhan. Oh, Tapi waktu memang nggak berubah sih sampai SMA, sama kayak Giana juga. Giana kan teman kecil, jadi saling mendukung kami di satu SMA, jadi saling mendukung kayak gitu. Pas mau ke sini tuh ditawarin sama ada PT Batubara di sana, jadi yang nama sekolah kami kan SMA Bukit Asam, jadi sponsor terbesarnya itu PTBA. Jadi karena banyak piagam yang saya dapetin yang dari perlombaan itu, jadi kalau misalnya sudah dapat piagam itu, kamu bisa disekolahkan di sekolahnya mereka, dapat laptop, dapat handphone, uang jajan besar, kuliah juga dibiayain full. Itu sudah kayak bikin, itu nggak bisa aku pakai di I3, aku bilang kayak gitu di orang tua aku kan, nggak bisa, harus itu. Gimana ya, tapi mamasku bilang nggak apa-apa dek, katanya mamas bisa kok biayain adek, Tuhan kita kan kaya, kata mamas. Di situ langsung aku tetap di I3 kok. Memang panggilan dari kecil udah menjadi hamba Tuhan. Jadi memang sudah ada dalam hati. Giano dari kecil atau lihat papa mama atau gimana? Aku dari kecil kalau misalnya ditanya orang banyak mau jadi apa, kayak Gian mau jadi apa gitu, pasti jawabannya aku mau jadi kayak papa, aku bilang. Selalu gitu dari kecil sampai akhirnya ada satu malam kebaktian kebangunan rohani, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah juga aku dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Mau tidak mau memang generasi zaman old itu tetap menjadi role model kita, ya. Benar. Nggak bisa kita bilang bahwa terus kita yang paling bagus gitu. Generasi zaman now yang semua paling benar, paling ini semua. Kita pasti melihat papa mama kita menjadi role model kita. Gimana Gilbert bisa sampai di sini? Ya tentunya ada peran papa mama lah pasti. Karakter, terus kebudayaan, kebiasaan tingkah laku pasti papa mama yang wariskan, mau nggak mau. Karena dari kecil sudah biasa gitu. Nah kalau bicara tentang apa yang mau dilakukan dalam ranah ini gitu, melayani gitu. Tentunya kalau sampai di tahap sekarang tuh nggak mudah gitu. 2 tahun harus ada di satu universitas. Memang Tuhan panggil sejak umur 3 tahun di seorang hamba Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, terus waktu SMA itu ada kayak kampus-kampus datang ke sekolah gitu. Jadi menawarkan ini loh jurusan ini dan ini dan ini. Dan aku rasa satu jurusan ini menarik dan akhirnya papa juga backgroundnya ternyata di situ. Kenapa enggak, coba aja gitu. Tapi dalam hati kecil tetap ada, sebagai hamba Tuhan tuh tetap ada panggilan. Tapi aku lebih mengarahkan diri ke sana, ke jurusan yang tadi aku bilang. Akhirnya itu 2 tahun, tapi sebenarnya itu bukan passion. Jadi setelah 2 tahun itu akhirnya aku memutuskan diri untuk kembali gitu dalam panggilan Tuhan. Menurut kalian, jadi pelayan Tuhan tuh keren nggak? Keren nggak? Keren banget. Keren ya? Keren banget. Keren loh. Orang pada nggak mau, tapi kita jadi itu keren. Berbeda gitu. Mereka berpikir mereka keren kalau mereka bisa terkenal dan menjadi orang yang ya itu ya. Mereka bisa jadi artis dan lain sebagainya. Tapi kita jadi hamba Tuhan itu kita juga keren ya. Karena ada sesuatu hal yang kita bisa kerjakan seperti itu. Nah tadi sudah ngomong nih, panggilan khusus, terus kemudian ada berproses dan lain sebagainya.
Terus apa yang kalian lihat ke depan kalau kalian sudah selesai nih dibentuk di sini ya, di 3 ini kalian sudah selesai. Apa yang kalian mau buat terus kemudian bisa menginspirasi generasi kalian? Gilbert. Ya pastinya akan melayani Tuhan di mimbar gitu. Tapi nggak cuma itu sebenarnya. Khotbah kita kan sebenarnya cuma waktunya 45 menit. Tapi kan kehidupan sehari kita kan itu sebenarnya khotbah yang kita harus hidupi gitu. Jadi sebenarnya dimulai dari ruang lingkup kecil gitu. Dimulai dari keluarga ya. Layani keluarga kita terlebih dahulu. Ke lingkungan yang lebih besar, komunitas yang lebih besar, sampai akhirnya kita bisa melayani generasi kita gitu. Aku lebih ke situ sih. Nah, itu versinya Gilbert ya, dalam arti memang itu yang mau Gilbert lakukan. Tapi generasi ini juga identik dengan kebebasan, ya kan? Mau apa aja berekspresi, mau di gadget, mau di apa, kamu mau jadi apa, membranding dirimu apa saja gitu. Tapi gimana Desi, membatasi diri ketika kita mau berekspresi dan ketika kita mau ya menuangkan apa yang menjadi pikiran kita, termasuk branding diri kita, ada batasannya apa? Kalau misalnya kita di ruang lingkup anak muda zaman sekarang kan Bu ya, memang susah kalau kita mau kayak memberitakan firman ke mereka, apalagi masih sepantaran dengan kita, kakak ini juga sama kayak kami kayak gitu. Jadi boleh kita kayak memberitakan firman dengan versi kita, tapi kita juga harus tahu mereka tuh maunya apa. Bolehlah kita bukan mau mengikutin kemauan mereka, kesukaan mereka baru kita lakukan, tapi apa sih yang bisa nyentuh mereka itu loh. Misalnya mereka memang sukanya misalnya fashion mereka juga difoto kan misalnya. Ya udah kita ajak jalan-jalan foto-foto kan, di situ kan bisa kita melakukan persekutuan kayak gitu Bu. Jadi jangan paksa mereka juga untuk ngikutin kita gitu, tapi jangan buat mereka juga jangan buat sampai mereka itu kita yang ngikutin mereka kayak gitu Bu. Jadi kita kayak apa sih yang mereka mau, kita juga harus kerjakan juga. Jadi kita bisa membaca marketplace ya. Iya. Iya toh, kita harus bisa membaca lingkungan kita, di situ kita berkarya. Oke, kita nanti akan ngobrol lagi. Ya, anak muda banyak tantangannya, tapi juga ada peluang. Kalau mereka jeli melihat, mereka bisa menginspirasi dan mereka bisa berkarya dengan luar biasa dan bisa menjadi berkat bagi negeri. Saya akan segera kembali setelah informasi berikut ini. Masih di Life is Beautiful, sore ini dengan anak muda, aku dan generasiku. Sudah ada pertanyaan yang masuk kepada kami dan kami akan menjawab beberapa pertanyaan ini. Bagaimana mereka juga bisa memberi masukan-masukan kepada rekan generasinya. Ya, oke, dari NN, wih bahasanya. Teman-teman, mau tanya nih, menurut teman-teman apa sih yang harus generasi muda gereja buat atau lakukan sebagai bentuk sumpah pengabdian kita bagi bangsa ini dan kerajaan Allah? Bentuknya apa saja? Wah, ini ada sumpah pengabdian. Ya, kita mendekati Sumpah Pemuda tanggal 28 ya. Oke, siapa nih yang mau jawab? Boleh angkat tangan? Saya nggak mau tunjuk loh. Waduh. Ayo, teman-teman tuh udah dijawab. Teman-teman. Gimana ya? Giano deh, yuk. Oke. Bentuknya ya yang ditanya. Bentuknya apa saja? Tentunya berbagai macam bentuknya ya. Cuma ya kembali lagi seperti yang tadi sudah dibilang, apa yang harus generasi muda gereja buat atau lakukan sebagai bentuk tadi? Ya kembali lagi apapun bisa dibuat, apapun bisa diusahakan dilakukan untuk menjangkau generasi muda saat ini. Tetapi kalau berbicara tadi sebelumnya tentang batasan itu menarik buat saya membahas bahwa firman Tuhan itu sebagai batasan. Batas, oke. Ya, karena semua bisa kita lakukan untuk menjangkau generasi muda gereja masa kini yang mulai terhilang dengan firman Tuhan itu sendiri, dengan kebenaran itu sendiri, dengan
berbagai macam cara, talenta mungkin, kebiasaan-kebiasaan yang baik, olahraga, banyak sekali yang bisa kita lakukan, tetapi landasannya tetap firman Tuhan. Membawa kebenaran, menyuarakan kebenaran dengan cara kalian kan gitu kan. Iya. Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti itu. Terus tadi kecepatan mungkin diulang lagi. Tadi ada satu sumpah pengabdian tuh apa tadi? Boleh dikembalikan tadi? Sumpah pengabdian bagi bangsa dan kerajaan Allah. Oh itu ya, tadi sudah dijawab ya bentuknya seperti apa. Oke, ya next. Dari NN, Ibu mau tanya, sekarang ini kan anak-anak sampai pemuda seperti sudah mentuhankan gadget. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa fokus pada tugas menjadi berkat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama barangkali begitu ya? Iya. Oke, gimana mentuhankan gadget? Pernah lihat nggak gitu? Desi, gimana Desi? Mentuhankan gadget, Ya. ya, yang berlebihan kayak misalnya kan pasti pakai HP-nya lebih banyak dari baca Alkitabnya. Tapi kan kalau sekarang kan di tengah pandemi ini gadget kayak harus ada, kalau itu kita nggak bisa ikut ibadah kan. Jadi yang harus dilakukan ya kita buat ya kayak persekutuan tadi, kayak misalnya kayak judul skripsi saya Bu ya, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya melalui ibadah online. Jadi kan itu kan pasti pakai gadget. Jadi melalui gadget itu kita bisa beritakan firman dimanapun, kapanpun, pada siapapun. Jadi kita nggak bisa sih kayak ngejudge orang tuh kalau orang ini mentuhankan gadget, kan kalian nggak tahu kita nggak tahu kehidupan mereka sebenarnya kayak gitu. Memang kita ngelihat mereka tuh pas main HP-nya aja mungkin, tapi kan kita nggak tahu hati mereka. Mereka juga mengekspresikan cara mereka dengan Tuhan tuh kayak mana, kita nggak bisa ngejudge-nya sih Bu. Karena kadang-kadang kan bangun tidur gadget duluan, yang Iya. dicek WhatsApp, belum doa, belum apa gadget, semua dikit-dikit every minute gitu kan, semua yang dicek itu gadget gitu. Jadi waktu lebih banyak dengan gadget itu. Ya, semoga ini bisa menjawab ya. Jadi yang harus dilakukan seperti apa, yang jelas hati kita ya, sepertinya ya, hati kita gitu. Oke, yang berikutnya adalah teman-teman, kita kan sekarang ini memang mau nggak mau harus punya gadget karena kita belajar, cari info dan lain-lain dari situ. Tapi orang tua nggak percaya, kita selalu dituduh main. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua bahwa kita nggak neko-neko dengan gadget kita? Ya ini memang lagi ya. Bukti kan harus ada Lagi bukti. gadget. Ya lagi-lagi gadget. Soalnya gini, sebelum dijawab ya, saya pernah satu kali tuh pergi anak kecil umur 5 tahun sebelum sekolah nih, dia sudah unboxing. Lihat unboxing di YouTube. Ya gimana Gilbert, ayo jawab. Gimana Ya. cara meyakinkan orang tua? Ya, aku punya pengalaman sih kalau yang ini. Jadi papa mama tuh bilang, papa mama tuh belikan HP bukan untuk main HP terus gitu. Nah terus tadi sama jawabannya Desi tuh kayak connect. Sebenarnya papa mama harus ngerti apa yang aku buat dengan gadget ini. Gitu. Tapi memang pada prinsipnya gadget ini nggak punya masalah gitu. Yang bermasalah itu kita pelakunya atau yang pegang gadget itu. Kadang-kadang kita bisa manage waktu atau enggak gitu. Lebih banyak persentasenya kemana? Gadget atau fokus pada hal-hal yang lain. Kalau misalnya lagi ada tugas, lagi ada pekerjaan, tentu harus gadgetnya itu ditinggalkan sementara gitu. Pastinya kita harus fokus sama yang kita kerjain, bukan malah sama gadget. Gitu. Oke, nyambung dari pertanyaan tadi ya berarti ya. Iya. Bagaimana kalian ini menunjukkan bahwa kalian bisa dipercaya? Iya kan? Kan Iya. tadi kan itu. Nah, saya melihat memang itu terjadi degradasi gitu. Orang tua malah kadang nggak percaya sama anak-anaknya karena anak-anaknya juga nggak bisa dipercaya gitu. Nah, bagaimana sekarang kalian menunjukkan kepada papa mama bahwa aku ini pribadi yang bisa dipercaya? Aigian. Pastinya menjaga kepercayaan. Oke. Itu. Bagaimana caranya? Nggak mungkin orang tua tiba-tiba nuduh atau nggak percaya sama kita kalau kita lagi main gadget begitu. Pasti ada sesuatu yang kita buat sebelum Ya, itu oke. sehingga orang tua nggak percaya. Ya. Tidak mungkin ada asap kalau nggak ada Ya, api. ada Kan? api. Oke. Jadi tugas kita sekarang menjaga kepercayaan itu ya dengan memanfaatkan gadget ini menjadi suatu barang yang bermanfaat bukan hanya bagi kita, mungkin juga bagi orang tua, mungkin juga bagi buat ya kedepannya generasi kita tentunya.
Kira-kira kalau misalnya papa mama dikasih pinnya gitu, papa mama cek aja. Wah. Kira-kira setuju nggak kalian? Kan bagaimana menjaga kepercayaan supaya tidak ada dusta di antara kita? Kan gitu. Gimana Desi? Bagaimana kamu menjaga kepercayaan terhadap papa mama? Ya kalau mau menjaga kepercayaan pastinya jangan mengecewakan kan. Dan harus kita buktikan kalau dari gadget ini nih bisa menolong kita, bisa membantu kita tuh buat fashion kita tuh di mana tuh gadget ini sebenarnya bantu banget kayak gitu. Kayak misalnya kalau aku sendiri, misalnya kan lagi ada apa-apa tuh suka belajar sendiri daripada diajarin orang tuh kadang lebih emosinya tuh lebih enak di belajar sendiri. Jadi mama sama ibu juga pernah ngelihat kalau aku belajar sendiri dari gadget itu, jadi kayak dari yang waktu itu nggak dipercaya dibilang main HP terus, tapi waktu aku ada sesuatu yang aku nggak bisa tapi aku belajar dari YouTube kayak gitu, kayak oh mereka langsung oh berarti bukan cuma HP-an aja, bukan yang negatif-negatif doang yang ada di HP ini, gitu sih kalau aku Gimana buktikan. Gilbert, menjaga kepercayaan? Ya, kalau aku kan background memang keturunan Chinese. Jadi kita tuh selalu dituntut sama orang tua, kamu tuh harus bisa segala sesuatu. Entah bagaimana caranya, makanya kita dididik keras dari kecil. Sampai akhirnya harus ya ngalami dipukul dan lain-lain. Tapi ya akhirnya ngerti. Tapi pada prinsipnya papa mama itu nggak mau kita jadi orang yang gagal di masa depan nanti. Jadi kamu harus ngalami hidup yang keras, sekeras-kerasnya akhirnya nanti kamu bisa ngerti kenapa papa mama lakuin itu. Nah, kalau masalah gadget memang papa yang tadi aku bilang, dipercaya. Memang tadinya mereka ragu-ragu juga belikan HP gadget. Bisa nggak ya dipercaya, dan ya betul kata Gian tadi, pasti ada track record kenapa kita nggak bisa dipercaya gitu. Tapi akhirnya kalau membuktikannya sih gampang gitu. Ya kita harus bisa dipercaya dan nyata gitu. Kalau aku sendiri pribadi, yang penting nilaimu bagus dan kamu balance dalam semua gitu. Jadi nggak berat di gadget terus. Jadi itulah maksudnya tuntutannya. Ukurannya ya, ukurannya di situ ya. Tuntutannya jadi, papa mama kan kayak semuanya harus kamu bisa kerjakan gitu. Itu. Ya. Tapi saya pikir memang betul ya, dalam arti kalau kita menjaga kepercayaan, karena itu yang penting ya. Kalau kita sekali nggak dipercaya itu habis deh. Mau di dunia bisnis, di pelayanan, dimanapun, dalam keluarga atau apapun, sekali kita gagal untuk menjadi orang dipercaya, selesai. Anak muda, anak muda jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya, oke. Pertanyaan terakhir. Bagaimana bisa tahu passion kita sesuai dengan hati Tuhan? Bagaimana bisa tahu passion kita sesuai dengan hati Tuhan? Siapa dulu, Gian? Bagaimana caranya? Bahwa passionmu itu memang kayak sinkron dengan hati Tuhan. Kalau saya pribadi karena saya suka bermusik, lihat Tuhan suka enggak gitu maksudnya ya. Passion kita sesuai dengan hati Tuhan tuh. Waktu kita usaha pasti Tuhan buka jalan. Itu tanda banget dari Tuhan. Dan juga doakan apa yang kita lakukan, kita doakan. Apa yang kita doakan, kita lakukan. Mantap. Apa yang kita lakukan, kita doakan. Apa yang kita doakan, kita lakukan. Ada tambahan? Ya, mungkin kalau bicara tentang passion sesuai dengan hati Tuhan itu, ya khususnya kan tadi Giano, aku sendiri juga pemain musik gitu. Jadi sindromnya pemain musik itu kalau udah agak di level yang agak naik, terus juga dapat berapa pujian, itu jadi bumerang sebenarnya. Kepalanya bahaya. jadi agak gede dikit gitu. Jadi kayak balon gitu ngembang. Kupingnya besar kupingnya. Nah, ya buat aku tahu hati Tuhan itu dengan passion kita itu ya jelas Tuhan tuh disenangkan gak sih dengan apa yang kita lakukan. Kita bermusik tapi sebenarnya hati kita tuh sedang tinggi dan kita sedang besar kepala. Sementara kita bermain musik itu kan jelas gak menyenangkan Melayani hati Tuhan. siapa ya? Melayani diri kita sendiri atau kita melayani? Melayani ego sendiri, melayani psikologi gitu, butuh penerimaan dan pujian dan lain-lain. Ya. Oke, ya kiranya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami itu dan jawabannya anak-anak muda ini sudah menjawab itu kiranya bisa menolong seseorang yang sudah mengirimkan pertanyaan. Baik,
Saya akan sudah kembali setelah informasi yang berikut ini. Ya, masih di Life is Beautiful. Kita dengan anak-anak muda. Oke, kalau kita lihat ya dari pembicaraan ini, apa yang mau kita lakukan, kemudian juga bagaimana kita menginspirasi generasi muda ya, generasi kalian ya. Ini adalah waktu dan ini adalah momen. Bagaimana kalian memaknai waktu, momen, dan juga khususnya ini kan momen ini ya, Sumpah Pemuda ya. Ini sudah 90 berapa tahun ya? Dari 1928 sampai 2021, berarti ke 93 tahun ya. 93 tahun yang lalu Yong, anak-anak muda, ini orang Rote ya, ini orang Jawa, ini orang Tionghoa, saya orang Madura, saya juga masih muda loh. Oke. Ya, itu semua kumpul untuk mereka mau bersatu, bangsa, bahasa ya. Kemudian mereka mau satu tanah air juga untuk mereka bisa sama-sama berjuang gitu untuk Indonesia. Nah, kalian apa ikrar kalian sesungguhnya untuk kalian masuk dalam membangun ya? Maksudnya kan ke depan ini kalian harus jadi garam dan terang, seperti itu, harus melayani generasi kalian. Apa yang mau kalian lakukan? Kalau aku ya ini ya. Iya. Kalau aku sendiri, aku ambil satu kalimat yang bagus dari Alkitab tentang anak muda. Oke. Yang juga jadi aku taruh di profil Instagram aku. Jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadi teladan. Yes. Dalam apa? Dalam banyak tuh. Perkataan, perbuatan. Tingkah laku, Ya, perkataan, kesucian. kesucian ya. Langka semua itu sebetulnya. Sementara sekarang itu semua jadi serba relatif kan. Ya, ya. Yang benar itu apa kata saya, Ya. seperti itu. Gimana dia sih? Kalau aku sih ya Bu, misalnya itu apa yang udah diperjuangkan sama pemuda-pemuda yang dulu jangan kita rusak lagi. Maksudnya hidup kita tuh jangan udah diperjuangin capek-capek terus karena tingkah laku kita jadi kayak ngerusak apa yang udah diperjuangin. Terus ingat juga krayon yang patah masih memiliki warna. Kalau kamu gagal, kenapa nggak coba lagi usaha? Oh gitu ya. Jadi jangan pernah menyerah. Seperti itu berarti ya, anak muda nggak boleh pantang menyerah. Selalu harus optimis dan penuh dengan harapan. Gilbert? Ya, anak muda tuh dikenal dengan otaknya yang brilian gitu, kayak beda lah dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi ya berkarya selagi masih bisa gitu. Dengan passion, dengan bidang kita berkaryalah gitu. Selama masih dikasih Tuhan kemampuan, terus kesehatan gitu, berkarya gitu. Bagi bangsa, bagi negara, bagi kerajaan Allah di dunia ini. Luar biasa ya. Ya, inilah obrolan kami. Anak-anak muda ini mereka siap untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Ada tantangan, ada kesulitan, tapi jangan pernah menyerah. Jadilah teladan, sekalipun engkau muda. Sekalipun ini mungkin sulit, tapi kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Terus berjalan, karena sesungguhnya rencana Tuhan itu ada rencana yang besar untuk tiap-tiap orang yang sungguh mau berharap dan juga mau untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Anak muda, berkiprahlah, berjuanglah, dan berkaryalah. Tuhan beserta kalian semua. Oke, kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri program kita. Mari Gilbert berdoa untuk teman-teman yang di luar ya, saudara-saudara sesama generasimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat perbincangan kami sore hari ini, di mana kami dibuka wawasannya tentang kami dan generasi kami. Apa yang harus kami lakukan ke depan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami, anak-anak muda yang di luar yang masih merasa insecure dengan dirinya, mungkin belum mengenali identitas dirinya. Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka sadar bahwa mereka adalah kepunyaan Kristus dan mereka diciptakan untuk berkarya dan mewarnai dunia ini, bahkan bagi bangsa dan negara kami.
Terima kasih juga berkati juga orang-orang tua di rumah supaya juga mereka bisa mendukung apa yang anak-anak mereka lakukan. Terima kasih Tuhan buat perbincangan sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih sudah boleh bersama saya di Life is Beautiful, Giano, Desi, Gilbert, sampai bertemu lagi. Anak muda, teruslah berkarya, menginspirasi negeri. Tuhan beserta kita semua. Saya Sylvia Takaliwang. God bless.